ketemu lagi bersama Mem Yunike. Dalam praktikum fisika kali ini kita akan menyelidiki pemantulan cahaya pada cermin dan pembiasan cahaya pada lensa. Untuk itu simak terus ya video selanjutnya. Baik anak-anak, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan kit optik sebagai alat dan bahannya. Untuk itu, Mem akan menjelaskan alat-alat apa saja yang diperlukan untuk kegiatan praktikum, pemantulan, dan pembiasan cahaya. Mem akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini. Kita menggunakan kit optika. Pertama, kita membutuhkan rel presisi seperti ini. Kemudian kita perlukan meja optik. Satu buah lampu. Satu buah lensa cembung yang memiliki fokus 100 mm. Satu buah tempat untuk menyimpan celah diafragma seperti ini. Kemudian kita perlukan cermin kombinasi. Di sini terdapat cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Kemudian kita perlukan sebuah lensa cembung dan satu buah lensa cekung seperti ini. Ini untuk praktikum pembiasan cahaya. Kemudian kita ambil beberapa bagian penting yang diperlukan untuk praktikum ini, yaitu beberapa tumpakan penjepit. Ya, seperti ini. Kita ambil semua. Kemudian kita ambil juga satu buah rel presisi, jadi totalnya 2 buah yang kita gunakan. Lalu kita ambil penyambung rel seperti ini. Baik anak-anak, Mem akan menjelaskan cara merangkai dari alat ini. Langkah pertama, kita akan sambungkan kedua rel presisi menggunakan penyambung rel seperti ini. Kemudian pada kedua ujungnya kita pasangkan kaki rel. Caranya seperti ini. Pada bagian bawah kaki rel terdapat bantalan karet yang digunakan sebagai dudukan rel presisi. Ketika disimpan di atas meja, rel tersebut tidak mudah untuk bergerak. Kemudian pada rel presisi kita pasangkan tumpakan berpenjepit sebanyak 3 buah. Cara memasangkannya yaitu dengan ditekan, karena terdapat tuas yang apabila ditekan maka tumpakan berpenjepit dapat bergerak dengan lancar. Tetapi bila tidak ditekan maka tumpakan tersebut tidak dapat digerakkan. Kemudian kita pasangkan sebuah lampu pada tumpakan berpenjepit. Lalu pada penyangga kedua kita pasangkan sebuah lensa dengan jarak fokus lensa plus 100 mm. Lalu kita pasangkan diafragma dengan 5 celah pada penyangga. Kemudian pasangkan pada tumpakan berpenjepit seperti ini. Kemudian kita atur setiap jarak tumpakan sebesar 10 cm. Lalu kita letakkan meja optik tepat di sebelah celah diafragma.
Meja optik digunakan untuk mengamati lintasan cahaya yang dihasilkan oleh pemantulan atau pembiasan cahaya. Kemudian pada lampu kita pasangkan kabel yang dihubungkan pada power supply sehingga lampu tersebut dapat menyala. Lalu kita hubungkan kabel merah pada potensial tinggi dan kabel hitam pada potensial rendah. Dan kita berikan tegangan sebesar 12 volt seperti ini. Baik anak-anak, demikianlah cara merangkai percobaan untuk menyelidiki pemantulan dan pembiasan cahaya dengan menggunakan kit optik. Pada percobaan yang pertama, kita akan menyelidiki sifat pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang pertama, kita akan menyelidiki sifat pemantulan cahaya pada cermin datar. Perhatikan percobaan berikut ini. Pada cermin datar, berkas-berkas cahaya akan dipantulkan secara teratur, sehingga sudut sinar datang akan sama dengan sudut sinar pantul. Selanjutnya kita akan menggunakan permukaan cermin yang melengkung ke dalam untuk menyelidiki sifat pemantulan pada cermin cekung. Coba kalian perhatikan pemantulan cahaya yang terjadi pada cermin cekung. Pemantulan cahaya pada cermin cekung bersifat konvergen, artinya mengumpulkan sinar-sinar pantul. Sinar-sinar pantul akan terkumpul pada satu titik. Titik itu disebut sebagai titik fokus. Jadi titik fokus pada cermin cekung bersifat positif karena terletak di depan cermin. Selanjutnya kita gunakan permukaan cermin yang melengkung keluar untuk menyelidiki sifat pemantulan cahaya pada cermin cembung. Coba kalian perhatikan percobaan berikut ini. Pemantulan cahaya pada cermin cembung bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar-sinar pantul. Titik fokus pada cermin cembung tidak terbentuk di depan cermin, melainkan di belakang cermin, bersifat maya dan bernilai negatif. Selanjutnya kita akan menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa. Pertama, kita gunakan sebuah lensa bikonkav untuk menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa cekung. Coba kalian perhatikan percobaan ini lebih dekat. Pembiasan cahaya pada lensa cekung bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar-sinar bias. Kemudian jika kalian perhatikan lebih dekat lagi di bagian depan lensa, terdapat titik fokus lensa, yaitu titik fokus yang terletak di sisi yang sama dengan sinar datang, sehingga titik fokusnya bernilai negatif atau bersifat maya. Selanjutnya kita gunakan lensa biconvex untuk menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa cembung. Sinar datang yang melewati lensa cembung akan dibiaskan menuju ke satu titik, sehingga sifat dari lensa cembung adalah mengumpulkan sinar-sinar bias, yaitu bersifat konvergen. Karena titik fokusnya selalu berada di belakang lensa cembung, sehingga fokus lensa cembung adalah fokus sejati atau bernilai positif. Demikianlah percobaan mengenai pemantulan cahaya pada cermin dan pembiasan cahaya pada lensa. Di video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menghitung jarak fokus lensa. Sampai bertemu pada video selanjutnya.